Oke, kita kembali berjumpa di Top X Channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengulik lebih jauh terkait dengan fungsi XLOOKUP. Jadi fungsi XLOOKUP ini sebetulnya simpelnya ya. Kita ingin mencari data berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Contohnya dalam hal ini kita pakai yang single kriteria dulu. Di sini kita udah punya data terkait dengan hardware ya. Contohnya ada laptop, mouse, PC dan juga server. Nah, di sini adalah jumlah dari inventory yang ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu terakhir kita punya totalnya. Jadi totalnya ini adalah penjumlahan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk fungsi XLOOKUP-nya sendiri, misalnya nih, untuk yang single kriteria ya, maksudnya single kriteria itu kita cuma pengen cari jumlah laptop berapa sih, maka rumusnya adalah sama dengan XLOOKUP lalu kita kurung buka di sini. Lookup value-nya kita taruh di sini teman-teman. Di kolom B9 di sini ya. Karena nanti ini yang akan jadi validasinya seperti itu ya. Lalu kita pakai, kalau di saya kebetulan pakai titik koma, lookup array-nya itu ini tempat di mana si data yang mau kita cari itu berada. Jadi kita ambil kalau di data ini mulai dari B3 sampai dengan B6. Lalu kita titik koma lagi, return array-nya maksudnya adalah hasil yang ingin kita tunjukkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita pengen tahu jumlahnya, maka yang kita tampilkan di sini adalah totalnya. Totalnya di sini kita dari kolom O3 sampai dengan O6. Lalu kita kurung tutup ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau, ini bisa juga sebetulnya. Di sini kan kalau kita lihat nih ada fungsi return array, lalu yang kedua if not found kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau coba tambah lagi, kita kasih titik koma, misalnya nih datanya nggak ada. Kalau datanya nggak ada gimana? Tinggal kita bilang misalnya ya, ini pakai tanda kurung kurawal kayak gini ya, atau titik dua di atas, misalnya tidak ada kayak gitu. Lalu kita kasih tanda lagi, lalu kita tutup, kita enter. Nah, sekarang udah kelihatan kan ya? Contohnya misalnya laptop. Laptop ini jumlahnya ada 72, kita cek di sini. Oke, cocok ya. Lalu kita coba cek misalnya PC ya. PC berapa? 66. Kalau misalnya 66 di sini, cocok. Nah, itu adalah untuk XLOOKUP dari single kriteria. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau dari beberapa kriteria? Contoh misalnya, saya mau cari server, tapi di bulan Maret aja, jangan yang total. Jadi nanti XLOOKUP-nya ada dua kali nih teman-teman. Kalau misalnya kita highlight sebentar, nah kurang lebih kayak gini ya. Jadi rumusnya nanti XLOOKUP, value-nya itu ada dua ya. Yang pertama misalnya dari si servernya dulu. Lalu nanti kita cari di mana servernya itu ada datanya, which is dari B3 sampai B6. Lalu XLOOKUP yang kedua, XLOOKUP yang kedua itu berdasarkan bulannya. Bulannya itu karena di bulan Maret ya, nanti ada di kolom C12. Lalu nanti kriterianya dari C2 sampai dengan N sebetulnya atau sampai dengan O juga nggak ada masalah. Lalu kalau misalnya nggak ada, ya udah kita tulis nggak ada. Nah sekarang kita coba pelan-pelan ya. Jadi rumusnya kalau misalnya kita mau nyari dari beberapa kriteria, nah sekarang rumusnya adalah sama dengan X lookup, oke. Lalu kurung buka di sini, lookup value-nya kita coba cari mulai dari itemnya dulu ya, server yang ada di sini. Nah, itu di kolom B13 ya. Lalu kita pakai titik koma. Kalau di saya, lookup array-nya yang mana? Tempatnya dari sini, dari B3 sampai dengan B6. Oke. Lalu titik koma. Nah, kalau tadi untuk yang single kriteria, kita langsung menggunakan return array-nya totalnya. Tapi karena kita sekarang ada beberapa kriteria, maka kita coba lagi menggunakan VLOOKUP-nya, XLOOKUP-nya, XLOOKUP. Oke, kurang buka lagi. Lookup value-nya sekarang yang mana? Yang di bulan Maret. Oke, titik koma lagi, lookup array-nya. Nah, ini yang beda. Tadi kan kita nyari untuk server tuh ada di baris B3 sampai dengan B6. Karena lookup value-nya si bulan Maret ini ada di C2 sampai dengan bulan N ya nanti ya di N2, maka nanti lookup array-nya dari C2 sampai dengan N2 kayak gitu ya. Lalu titik koma lagi, return array-nya. Return array-nya yang mana? Return array-nya semua yang ada di sini. Oke. Nah, lalu kita titik koma lagi. Kalau tidak ketemu seperti apa? Kita bilang aja tidak ada kayak gitu ya. Tidak ada.
Jangan lupa dikasih tanda titik dua ya. Lalu kita tutup dua kali. Lalu kita enter. Nah, oke ya. Sekarang ketemu 4. Nah, bener nggak nih? Coba kita lihat ya server di bulan Maret itu berapa? Ternyata 4. Nah, ini mungkin saya rapihin dulu ya supaya uh, kelihatan tuh mereka sebetulnya ada berapa angkanya. Oke. Nah, kayak gini lebih rapi ya. Sekarang misalnya saya mau coba untuk PC di bulan misalnya November 3 ya. Ini PC, lalu di bulan November 3. Nah, itu teman-teman. Intinya kalau untuk XLOOKUP ini dia tuh lebih simpel daripada si VLOOKUP. Si XLOOKUP ini lebih simpel dan juga fleksibel karena kalau misalnya kita bicara VLOOKUP, VLOOKUP itu datanya ada di kiri. Sedangkan kalau XLOOKUP itu datanya boleh di kanan, atas, atau bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan XLOOKUP ya. Tapi XLOOKUP sendiri ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan ya. Contoh misalnya kita coba untuk melakukan filtering ya. Di sini kalau misalnya kita mau lihat ya, datanya sudah ada ID, nama customer, produk, lalu juga ada harganya di sini ya. Nah, sekarang misalnya nih, saya pengen tahu si Aldi Baldi ini ID-nya berapa, terus produknya yang dia beli apa aja, sama total harganya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai XLOOKUP, jadi kurang lebih formulanya kan seperti ini ya, sama dengan XLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya, looking for Aldi Baldi yang ada di sini, atau dalam hal ini saya taruh di H2, seperti itu ya, lalu titik koma, lookup array-nya yang di mana? Jadi Aldi Baldi ini kan bagian dari nama customer ya. Nah, ini kita ambil dari sini, dari C2 sampai dengan C22 ya kalau di data saya. Lalu kita kasih titik koma lagi. Nah, return array-nya. Return array-nya karena kita mau semua data tentang Aldi Baldi kita show, maka return array-nya kita ambil semua data ini ya. Oke, kita klik enter. Nah, di sini terlihat kalau misalnya ada ID, nama customer, produk, dan juga harganya. Namun permasalahannya dengan XLOOKUP itu Aldi Baldi sebetulnya dia kan nggak cuma beli laptop aja. Coba kalau misalnya kita lihat datanya. Di ID 1004, Aldi Baldi itu juga beli monitor dengan harga $300. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengantisipasi hal tersebut? Jadi, tentunya ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan filter. Caranya gimana? Jadi kita tinggal blok aja dari ID sampai dengan harganya ini, lalu kita pilih filter ya. Seperti itu. Nah, dari filter ini coba kita lihat ya. Oke, kita pilih, terus kita search si Aldi Baldi aja ya. Aldi Baldi kita enter di sini. Nah, sekarang mulai keluar ya. Nah, di sini kita tahu Aldi Baldi itu punya sekitar 5 ya. 5 ID dengan produk laptop, monitor, mouse, webcam, dan juga speakers kayak gitu dengan harga yang variatif. Nah, tapi teman-teman, ketika kita bicara penggunaan filter, kalau misalnya kita pengen tahu berarti si Aldi Baldi ini punya item berapa dengan jumlah harga berapa sih? Sekarang kita pakai rumus sama dengan sum, kita tambahkan. Hasilnya 7.650. Ini kan sebetulnya nggak mungkin ya. Kalau kita jumlahkan secara manual, kayaknya nggak akan nyampe 2000 kayak gitu ya. Atau coba kita cek aja ya. 1200 tambah 300, 1500. 1500 tambah 50, 1550. 1550 tambah 150, 1700. 1700 tambah 250, 1900 harusnya ya. Nggak akan mungkin sampai 7650. Kenapa Excel kasih kita angka 7650? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ada beberapa kolom yang kelewat ya. Misalnya ini kan 3 sama 6. Jadi sebetulnya di situ ada nomor 45, 6 sampai 9, ada 78 dan juga selanjutnya seperti itu ya. Jadi Excel tuh nggak bisa secara langsung ngesam data yang udah kita filter, tapi mereka tetap ngesam data yang ke hidden juga, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, sekarang kita clear dulu untuk filternya. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan rumus filter. Ini kita delete dulu ya.
Cara menggunakan rumus filternya sama dengan gimana? Jadi caranya adalah sama dengan filter, lalu kita kurung buka, array-nya adalah semuanya ya. Nah, include apa? Nah, yang di-includekan di sini adalah include karena kita pakai nama customer ya, si Aldi Bali itu. Nama customer sama dengan H2. Kalau misalnya empty gitu ya, atau tidak ada bagaimana? Ya tulis saja tidak ada. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Kita enter. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, ini sudah benar ya. Jadi kan tadi kalau misalnya kita lihat filternya ada 5, terus abis itu itemnya apa aja, sama nilainya berapa. Nah, sekarang coba kalau kita sum, oh sorry, 1950. Nah, ini ya teman-teman kegunaan dari rumus filter itu sendiri. Jadi dia benar-benar melakukan filtrasi berdasarkan item yang kita mau. Dalam hal ini adalah nama customer. Dan kerennya lagi sih sebetulnya ya, rumus filter ini bisa digunakan dengan beberapa rumus yang lain.